Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi ya kalian udah pada buka, udah pada sahur. Tadi sahurnya sama bukanya pakai apa kalian? Aku pakai endok dadar ya. Jujur aku speechless sama Xiaomi ya, karena ngasih harga udah kayak orang nggak butuh duit. Ya mungkin udah sugih kali ya. Jadi kalau ngelihat kompetitor sekelasnya yang pada pasang harga di 4 jutaan bahkan 5 jutaan, si Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini hanya dibanderol mulai dari 3,5 jutaan. Ya ini nggak salah harga kan ya, aku udah bolak-balik cek ke situsnya Xiaomi sih sama marketplace, emang harganya segitu ya. Semoga sih nggak goib, dan ya dengan harga yang murah apakah ada udang di balik bakwan? Aku minum lagi ya. Ini kopinya enak banget. Dan berikut adalah full reviewnya si Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Kalau kalian belum sub, silahkan subs dulu ya, tinggal dipencet buy gratis. Terima kasih. Sektor body ini build quality-nya baik, terus desain bagian depan ya umum lah ya desainnya ya. Tapi ini dagunya termasuk tipis loh ya. Seingatku juga sedikit lebih tipis daripada pendahulunya. Kalau desain bagian belakangnya ini kelihatan mewah ya, tampak premium. Aku baca di GSM Arena karena pakai Gorilla Glass 5. Tapi di situsnya Xiaomi nggak dijelasin ya ini materialnya apaan. Tapi feel-nya emang glass banget ini. Tapi ya rada cepat ngecap sidik jari ya kalau bagian samping bodinya ini materialnya plastik. Layout kameranya keren, tampak canggih, tapi satu keluhanku adalah kameranya ini termasuk tebel ya. Dilihat dari samping kelihatan metungul. Mungkin bisa disiasatin pakai ini case bawaannya ya, tinggal dipasang aja untuk ya lebih mengurangi ketebalannya dikit lah. Habis itu layar dari sononya nih udah terpasang screen guard, tapi ku keletek karena cepet semaji ya lebih enak nggak pakai screen guard sih. Oh ya. Yeah. Habis itu layarnya ternyata speknya mewah ya, Super AMOLED dengan refresh rate 120 Hz, resolusinya FHD+. Ya, smartphone mid-end pakai refresh rate 120 Hz. Ini udah kayak speknya ini ya, flagship ya, smartphone kelas high-end. Habis itu juga ada ini always on display-nya dengan kustomisasi yang banyak. Tapi ini always on display-nya cuman munculnya sekejap doang ya, nggak bisa dibikin always on, atau bisa. Aku belum nemu settingannya soalnya. Oh ya, sama layarnya ini juga udah pakai Gorilla Glass 5. Dan pada awalnya ini aku ngerasa warna layarnya kok kurang vivid, kurang vibrant, kurang gonjreng, cenderung netral ya. Ternyata color SIM-nya nih pada posisi auto. Jadi kalau pengen rada gonjreng silahkan di set ke opsi saturated biar vibrant khas AMOLED ya. Dan yang bikin aku happy dari sektor layarnya adalah tingkat visibilitasnya ketika dipakai di outdoor ya, di bawah terik sinar matahari. Ini layarnya terang benderang ya. Klaimnya tuh punya peak brightness 1200 nits. Dan lagi-lagi harus aku akui bahwa spek brightness segede itu ya untuk smartphone mid-end merupakan sesuatu yang cukup luar biasa ya. Ya, sektor layar aku kasih 2 jempol ya. 4 jempol sama jari jempol, tapi nggak kelihatan ya jempolku ya. Habis itu kelengkapan hardware lainnya. Jadi si Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini termasuk smartphone yang bisa dibilang dermawan ya. Menawarkan fitur yang terkomplit ya, aku kasih tanda kutip karena ya nanti akan aku jelasin. Jadi ada slot tersendiri buat microSD, terus sensor-sensor esensialnya hadir, NFC ada, bahkan terdapat infrared ya. Smartphone sekelasnya mana ada infrared kayak gini buat dipakai remote untuk alat-alat elektronik. Tapi bang, kan dia nggak anti air gitu loh. Ya emang nggak anti air, tapi di sini ada sertifikasi IP53 Dust and Splash Protection ya. Untuk harga 3,5 jutaan ya, masa mau minta ada IP67, menurutku terlalu sadis ya permintaannya ya. Merek sebelah aja dibanderol jauh lebih mahal. Tapi IP53 ini tentu ya cukup berfaedah lah. Kalau kena cipratan air dikit ya, mungkin kena rintikan hujan seharusnya nggak masalah ya. Dan intinya dengan harga segitu, fitur yang ditawarin oleh smartphone ini, kelengkapan fiturnya, kelengkapan hardware-nya ya termasuk dermawan. Dan gimana dengan speakernya? Jadi speakernya aku tadi awalnya ngira speakernya ini mono ya, cuma di bawah sini, tapi ternyata di atas sini juga ada lubang speakernya ya. Aku mau nyetel lagu mana ya? Play. Ya intinya kualitasnya lumayan sih, cukup powerful juga ya.
fingerprint sensor ya. Jadi fingerprint sensor di sini bukan ada di dalam layar, tapi fingerprint sensornya ada di permukaan tombol powernya. Ya di saat smartphone zaman now fingerprintnya pada di dalam layar, di sini masih ada di tombol power ya. Aku nggak begitu masalah sih, yang penting kan fungsinya jalan ya. Doi ini support 5 sidik jari dan kecepatan unlocknya ngegas. Dan gimana dengan face unlocknya? Sayangnya face unlocknya nih kurang greget ya, karena hanya reliable di kondisi cahaya yang banyak. Kalau cahayanya redup bahkan gelap, suka gagal ngunlock ya. So mending pakai fingerprintnya aja di tombol powernya ini ya, lebih cepat dan lebih bisa diandelin ya, lebih secure juga pastinya. Dan beralih ke kamera ya, kamera utamanya 108 MP. Wow, zaman now tuh kamera dengan megapiksel jumbo udah merambah ke smartphone kelas mid-end ya. Jadi faedahnya apa sih kamera dengan megapiksel gede-gede? Tentu kalau lagi jepret terus di zoom secara digital, di crop gitu, hasilnya masih lebih bagus ya daripada yang megapikselnya dikit, karena ya lebih banyak pikselnya. Dan mungkin bisa dimanfaatin juga buat pixel binding, bahkan buat menghasilkan digital zoom yang lebih sharp. Intinya kamera utamanya ditemani oleh kamera wide angle 8MP, kamera tele makro 5MP, kamera depth buat bokeh 2MP, kalau kamera depannya 16MP. Ya, aku bahas perekaman videonya dulu ya. Jadi pada ketiga field of view, wide angle, kamera utama, sama digital zoom mampu memberikan stabilization yang terbilang cukup smooth, namun masih ada sedikit jitter kalau kalian perhatiin. Bahkan terdapat ini opsi steady video juga untuk meningkatkan kemampuan stabilization-nya. Tapi aku ngerasa bila opsi ini diaktifin, stabilization-nya malah berkurang kualitasnya ya. Yang mending opsi steady videonya nggak usah dihidupin ya. Tanpa itu juga udah smooth kan. Dan kalau untuk mic-nya cukup baik dalam merekam audio. Tes kameranya si Xiaomi Redmi Note 10 Pro ya. Lagi sepedaan sore-sore mumpung belum Ramadan. Nanti Ramadan juga tetap sepedaan sih, tapi mungkin malam ya. Sekedar info, stabilization-nya ini hanya aktif di up to resolusi FHD 30 fps ya. Kalau di 4K stabilization-nya absen. Nah, fitur yang asyik ini patut aku sampein karena ya fitur ini cukup ya buat fun, buat lucu-lucuan lah. Ada yang namanya clone video. Ini cuma ada di kamera utama ya. Faedahnya ya buat nge-clone diri sendiri kayak gini. Prosesnya tentu simple, anak SD pasti bisa. Ya daripada ribet ngedit-ngedit di software video editor, yang mending pakai ini aja ya. Tapi proses perekamannya limited sih, nggak bisa lama-lama. Dan tak lupa Doi ini juga ada mode dual video ya, dimana Doi bisa ngerekam bersamaan pada kamera belakang sekaligus depannya. Cocok buat bikin video-video reaction atau ya apalah di zaman now bocah-bocah sekarang videonya aneh-aneh ya. Jadi ini kucingnya adikku sih ya. Badannya gendut. Hobinya diusur. Aduh, panjang kukumu. Sakit tau. Dan dia sukanya mundar-mandir kesana kemari. Dikejar musuhnya lari, terus ngumpet di bawah kasur biasanya ya. Dia agak penakut. Oke, namanya Tuli, bisa dilihat. Tuli. Dan sekarang beralih ke fotografi. Kamera makro ya. Biasanya kamera makro aku males bahas karena ya kamera makro gitu-gitu aja di smartphone pada umumnya. Tidak ada autofocus. Tapi di sini kamera makronya special ya. Karena kamera makronya ada autofokusnya. Jadi experience makro di sini tentu lebih asik, nggak perlu khawatir objeknya kagak fokus, dan hasil capture-nya juga memuaskan. Aku suka sama efek bokeh di sisi-sisi fotonya ya. Ya dari berbagai macam smartphone, baru kamera makronya si Redmi Note 10 Pro ini yang bikin aku demen ya. Dan kemudian ini kamera-kamera lainnya, intinya reproduksi warna overall aku cukup suka, sedikit vibrant, dynamic range-nya juga cukup baik. Untuk sharpness dan detail terbaik pada segala kondisi cahaya tentu diperoleh kamera yang utama ya. Dan di sini pastinya ada opsi AI camera, namun post processing warna yang diberikan kurang agresif. Night mode tentu hadir, sayangnya hanya tersedia di kamera yang utama sama digital zoom doang. Ya kenapa nggak kamera wide angle-nya dikasih night mode sekalian ya? Ya ini seharusnya ini software ya, masalah software ya. Aku harap pada sistem update selanjutnya adalah
night mode buat angle-nya ya. Dan efek night mode-nya di kamera utama akan lebih terasa kalau kondisi cahayanya cenderung gelap. Hasilnya exposure jadi sedikit meningkat dan post processing yang diberikan cenderung natural. Ekspektasiku adalah post processing yang rada instagramable gitu ya, yang rada lebay-lebay dikit, tapi ya mungkin beberapa orang lebih suka hasil natural kayak gitu tadi. Dan untuk kamera depannya, night mode-nya ternyata kagak memberikan perubahan yang signifikan. Tapi untuk selfie pada kondisi cahaya yang normal mampu memberikan hasil yang baik dengan beautifikasi default yang pas. Lanjut ke ini ya, performa ya. Jadi Doi ini ditenagai oleh Snapdragon 732G, ya punya aku ini yang varian RAM 8GB, storage-nya 128GB. Bagi yang belum tahu, jadi performanya sedikit lebih unggul daripada Snapdragon 720G yang biasa dipakai oleh para kompetitornya. Skor Antutunya juga beda tipis. Intinya chipset ini unggul di GPU yang sedikit lebih baik sehingga buat gaming kudunya better ya. Overall performanya termasuk kencang. Dan seperti biasa, Doi ini aku pakai buat ngegame MOBA favoritku, apalagi kalau bukan Wild Rift ya. Selalu ku set di opsi graphic performance 60fps, opsi custom high juga ngangkat sih, tapi aku lebih nyaman di opsi defaultnya. Awalnya aku rada heran ya, kok ini aku mainin kadang suka FPS drop gitu, tapi ternyata emang gamenya ini kudu di add dulu di game turbo ya, jadi kudu di add dulu baru ya setelah itu dijalanin dari situ. Setelah itu performanya jadi improve, lebih stabil, FPS drop udah nggak muncul lagi, tapi suhunya jadi sedikit lebih meningkat, tapi overall ya masih adem lah. Dan terakhir ini ya baterai ya, baterainya 5020 mAh dan support fast charging 33 watt. Terhitung selama pemakaian semingguan ini aku bisa dapetin waktu standby 48 jam 5 menit, ya 2 harian lah. Itu pun baterainya masih sisa 10% ya. Ya sebenarnya aku pengen nunjukin full usage-nya, tapi di sini yang ditampilin cuma penggunaan 12 jam terakhir doang. Ya seingatku ini aku pakai nge-Wild Rift total lebih dari 3 jam deh. Netflix mungkin bisa sampai 2 jaman ya. Dan kamera juga aku pakai lama banget buat foto-foto aku bawa sepedaan sambil cepret-cepret ya. Intinya baterainya tergolong awet. Kalau durasi ngecas, jadi kondisi baterai 10% hingga 50% cuman butuh waktu 33 menit. Sedangkan untuk mencapai 99% totalnya butuh waktu 1 jam 33 menit. Jadi ya Doi ini cepatnya di 0 sampai 50% ya. So, Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Jadi 5 sektor yang bikin yang paling aku demen, paling aku impress adalah yang pertama layar, kedua performa, ketiga lupa aku. Material body ya, terus kelengkapan fitur yang dermawan sama harganya yang menggiurkan. Kalau ngomongin best value, lagi-lagi smartphone ini jawarannya ya. Harganya yang relatif sangat murah dengan spek yang wah untuk smartphone kelas mid-end. Aku yakin para kompetitor sekelasnya pada melongo ya ngelihat harganya ya. Wah murah tenan nih piye aku le dodolan gitu. Dan di awal video tadi kan aku tanya ya, jangan-jangan ada udang di balik bakwan. Ya udangnya aku rasa merupakan ini ya, iklan yang kadang suka muncul di aplikasi-aplikasi bawaan, macam aplikasi files, weather, kemudian security dan lain-lain. Ya contoh iklannya kayak gini ya. Ini sebagai sumber tambahan pendapatan Xiaomi pastinya. Ya tapi selama pengetesan ini iklannya terbilang jarang muncul ya. Toh aku juga jarang buka aplikasi-aplikasi tersebut. Dan kalaupun iklannya pas lagi nongol, pas aku buka aplikasinya juga cepet ya kelarnya ya. Menurutku kagak semengganggu iklannya YouTube yang udah muncul satu iklan yang muncul meneh, nyebai ya. Ya dan pada akhirnya keberadaan iklan tersebut bisa cukup aku maklumi ya, mungkin sebagai subsidi dari harga smartphone yang udah murah banget tadi ya. Intinya kalau lagi cari smartphone mid-end yang sangat terjangkau dengan overall spek yang agak pelit, maka smartphone ini adalah jawarannya best value so far ya di kelas mid-end, si Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Sangat recommended. Yowes, gitu aja full review si Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Thank you for watching. Follow juga IG sama Twitter Bang Review. Kalau kalian terbantu oleh video ini, jangan pelit-pelit untuk pencet tombol like-nya ya. Dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you. Selamat berpuasa.